5 pemimpin dunia yang mati terbunuh saat masih berkuasa versi Kamitarla. Pemimpin negara adalah seseorang yang memimpin dan mengatur suatu negara. Pemimpin negara biasanya merupakan kepala pemerintahan atau kepala negara, atau keduanya sekaligus. Tugas utama seorang pemimpin negara adalah untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan rakyat di negaranya. Selain itu, pemimpin negara juga bertanggung jawab atas hubungan internasional, pertahanan, dan ekonomi negara. Namun, tahukah Anda bahwa di dunia ini ada kepala negara yang mati terbunuh di saat masih berkuasa? Berikut ini adalah beberapa presiden dunia atau pemimpin negara yang tewas akibat pembunuhan antara lain. Pertama, John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35, tewas tertembak di Dallas, Texas pada tanggal 22 November 1963. Berikut ini adalah kronologi kematian John F. Kennedy. Pada tanggal 22 November 1963, John F. Kennedy melakukan kunjungan ke Dallas, Texas, dalam rangka kampanye politik. Pukul 12.30 siang waktu setempat, Kennedy dan istrinya Jacqueline Kennedy sedang berkendara di mobil terbuka di dalam sebuah kolonel mobil di pusat kota Dallas. Ketika mobil melewati Dealey Plaza, seorang penembak yang diketahui bernama Lee Harvey Oswald menembakkan 3 peluru dari lantai 6 gedung Book Depository yang berada di dekat lokasi. 1 peluru mengenai leher Kennedy, 1 lagi mengenai punggungnya, dan yang ketiga mengenai kepalanya. Kennedy langsung dilarikan ke Rumah Sakit Parkland Memorial di Dallas, namun beberapa saat kemudian dinyatakan meninggal dunia. Oswald, yang sebelumnya telah menjadi tersangka dalam penembakan seorang polisi, ditangkap beberapa jam kemudian di sebuah bioskop. Oswald dituduh melakukan pembunuhan terhadap Kennedy dan petugas polisi J.D. Tippit, namun sebelum dapat diadili, Oswald sendiri dibunuh oleh Jack Ruby saat sedang dalam tahanan pada 24 November 1963. Pada 29 November 1963, Presiden Lyndon B. Johnson membentuk sebuah komisi yang dikenal sebagai Warren Commission untuk menyelidiki pembunuhan Kennedy. Warren Commission mengeluarkan laporan pada September 1964, yang menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendiri dalam membunuh Kennedy, dan bahwa tidak ada bukti adanya konspirasi yang lebih luas. Namun, meskipun Warren Commission menegaskan bahwa Oswald bertindak sendirian, banyak orang yang masih percaya bahwa ada konspirasi yang lebih besar yang terlibat dalam kematian Kennedy. Sejak saat itu, perdebatan tentang kematian JFK masih terus berlanjut hingga saat ini. Kedua, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, tewas tertembak di Teater Ford di Washington DC pada tanggal 14 April 1865. Pada tanggal 14 April 1865, Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, ditembak dan tewas di Ford Theater di Washington, D.C. Berikut adalah kronologi dari tragedi kematian Abraham Lincoln. Pada sore hari tanggal 14 April 1865, Presiden Abraham Lincoln dan istrinya, Mary Todd Lincoln, menghadiri pertunjukan teater di Ford Theater. Ketika pertunjukan sedang berlangsung, John Wilkes Booth, seorang aktor dan pendukung Konfederasi, memasuki ruang pribadi Lincoln dan menembakkan 1 tembakan ke kepala Lincoln dari belakang. Lincoln jatuh ke depan dan tidak sadarkan diri. Booth kemudian melompat dari panggung ke bawah dan berhasil melarikan diri dari teater. Lincoln segera dilarikan ke sebuah rumah sakit di dekat teater, yaitu Petersen House. Meskipun dokter-dokter berusaha menyelamatkannya, ia tidak sadarkan diri dan meninggal keesokan harinya, pada tanggal 15 April 1865. Pada saat yang sama dengan penembakan Lincoln, Booth juga merencanakan serangan terhadap Wakil Presiden Andrew Johnson dan Sekretaris Negara William Seward. Johnson berhasil diselamatkan, tetapi Seward terluka parah. Booth dan beberapa konspirator lainnya yang terlibat dalam rencana pembunuhan Lincoln kemudian melarikan diri dan bersembunyi di berbagai tempat selama beberapa hari. Pada tanggal 26 April 1865, setelah dikejar oleh pasukan Union, Booth ditemukan dan ditembak di sebuah gudang di Virginia Utara. Ia meninggal karena luka tembak pada hari yang sama. Setelah pembunuhan Lincoln, negara meratifikasi amandemen Konstitusi ke-13 yang menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat.
Kematian Lincoln merupakan kejadian tragis dalam sejarah Amerika Serikat. Ia adalah presiden pertama yang dibunuh selama menjabat, dan tragedi ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarah dan budaya Amerika Serikat. Ketiga, James A. Garfield, Presiden Amerika Serikat ke-20, tewas tertembak di stasiun kereta api di Washington, D.C. pada tanggal 2 Juli 1881. James A. Garfield, Presiden Amerika Serikat ke-20, tewas akibat penembakan pada tanggal 2 Juli 1881 di stasiun kereta api Baltimore dan Potomac di Washington, D.C. Berikut adalah kronologi dari tragedi kematian James A. Garfield. Pada tanggal 2 Juli 1881, Presiden Garfield sedang dalam perjalanan menuju New England untuk berlibur. Ketika tiba di stasiun kereta api Baltimore dan Potomac di Washington, D.C., seorang pria bernama Charles J. Guiteau menembakkan satu tembakan ke arah Garfield dari jarak dekat. Tembakan itu mengenai lengan Garfield dan masuk ke dalam perutnya. Penjaga stasiun dan beberapa orang lain menangkap Guiteau dan menyerahkan ke polisi. Garfield segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani beberapa operasi untuk mencoba menyelamatkan hidupnya. Selama beberapa minggu, Garfield mengalami peradangan dan infeksi parah karena dokter yang merawatnya tidak mematuhi standar kebersihan yang baik. Pada tanggal 19 September 1881, Garfield akhirnya meninggal dunia karena infeksi yang tidak dapat diobati. Guiteau diadili dan dihukum mati dengan hukuman gantung pada tahun 1882. Kematian Garfield menjadi berita utama di seluruh Amerika Serikat dan meninggalkan kesan yang mendalam pada sejarah Amerika Serikat. Tragedi ini memicu perdebatan tentang perlunya perubahan dalam standar kebersihan medis dan pengamanan presiden, serta mendorong pembentukan layanan rahasia Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk melindungi presiden. Keempat, Anwar Sadat, Presiden Mesir ketiga, tewas ditembak saat menyaksikan parade militer pada tanggal 6 Oktober 1981. Anwar Sadat, Presiden Mesir ketiga, tewas akibat serangan teroris pada tanggal 6 Oktober 1981 selama sebuah parade militer di Kairo. Berikut adalah kronologi dari tragedi kematian Anwar Sadat. Pada tanggal 6 Oktober 1981, sebuah parade militer diadakan di Kairo untuk merayakan kemenangan Mesir dalam Perang Yom Kippur melawan Israel pada tahun 1973. Presiden Anwar Sadat dan beberapa tamu undangan internasional, termasuk Perdana Menteri Israel Menachem Begin, hadir dalam parade tersebut. Saat parade berlangsung, dua helikopter militer muncul di langit dan melemparkan bunga ke arah para tamu undangan. Namun, tiba-tiba, sekelompok tentara Mesir yang menyamar sebagai pengawal di sekitar panggung utama parade menyerbu dengan senjata dan granat. Serangan tersebut menargetkan Sadat dan beberapa pejabat lainnya di sekitarnya. Meskipun Sadat dilindungi oleh jubah dan helm baja, ia terkena tembakan dan tewas di tempat kejadian. Selain Sadat, 11 orang tewas dalam serangan tersebut dan lebih dari 20 orang lainnya terluka. Para pelaku serangan ditangkap dan diadili. Beberapa di antaranya dijatuhi hukuman mati, sementara yang lain menerima hukuman penjara. Kematian Anwar Sadat sangat mengejutkan dunia internasional dan memicu perdebatan di Mesir tentang arah politik dan keamanan nasional. Ia dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah Mesir dan kontribusinya dalam mencoba mengakhiri konflik Arab-Israel. Kelima, Indira Gandhi, Perdana Menteri India ketiga, tewas ditembak oleh dua anggota kelompok militan pada tanggal 31 Oktober 1984. Indira Gandhi, Perdana Menteri India ketiga dan keenam, tewas akibat serangan penembakan pada tanggal 31 Oktober 1984 di rumahnya di New Delhi, India. Berikut adalah kronologi dari tragedi kematian Indira Gandhi. Pada tanggal 31 Oktober 1984, Indira Gandhi sedang dalam perjalanan menuju ruang kerjanya di kompleks kediamannya, Istana Perdana Menteri, di New Delhi. Saat ia berjalan menuju pintu masuk, ia ditembak oleh dua pengawalnya sendiri, Satwan Singh dan Bean Singh, yang marah dengan keputusan Gandhi untuk mengirim pasukan militer India ke kuil Sikh Amritsar Golden pada Juni 1984. Gandhi terkena beberapa tembakan dan terluka parah.
Ia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan dan ia meninggal dunia beberapa jam kemudian. Setelah kematian Gandhi, kekerasan meletus di seluruh India, terutama di wilayah Punjab, di mana para demonstran marah atas tindakan pemerintah terhadap komunitas Sikh. Bean Singh tewas dalam serangan, sementara Satwan Singh ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1989. Setelah kematian Gandhi, putranya, Rajiv Gandhi, diangkat sebagai Perdana Menteri India. Namun, ia juga tewas dalam serangan bom bunuh diri pada tahun 1991. Kematian Indira Gandhi merupakan peristiwa tragis dalam sejarah India dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan politik di negara tersebut. Ia diingat sebagai tokoh yang kontroversial dan kontesional dalam sejarah India, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki pengaruh yang signifikan pada negara dan dunia. Itulah 5 pembunuhan pemimpin dunia versi kami Tarla. Semoga bermanfaat dan bisa menambah sedikit informasi untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan ragu memberikan masukan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.